Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Pernahkah kamu merasa berada di titik terendah dalam hidup, ketika semua yang kamu bangun hancur dalam sekejap? Ketika orang-orang yang seharusnya mendukungmu justru berbalik menyalahkanmu? Rasanya seperti dunia runtuh dan tidak ada lagi harapan. Jika kamu pernah merasa seperti itu, kisah yang akan kita bahas hari ini akan sangat relevan dan memberikan kekuatan baru. Ini adalah kisah tentang seorang pemimpin hebat yang menghadapi kehancuran total, namun berhasil bangkit dengan cara yang luar biasa. Ini adalah kisah Daud di Ziklag. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dari kisah-kisah inspiratif untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan menggali salah satu episode paling dramatis dalam kehidupan Daud yang tercatat dalam kitab 1 Samuel pasal 30. Ini bukan hanya cerita kuno, tapi pelajaran abadi tentang ketahanan, iman, dan pemulihan ilahi. Jadi, pastikan kamu nonton sampai selesai, karena ada 7 kiat praktis yang bisa langsung kita terapkan dari kisah ini. Mari kita mulai dengan latarnya. Selama bertahun-tahun Daud hidup sebagai buronan. Ia melarikan diri dari Raja Saul, Raja Israel saat itu, yang terbakar cemburu dan terus-menerus berusaha membunuhnya. Akhirnya, Daud dan sekitar 600 pengikut setianya mencari perlindungan di wilayah musuh, yaitu tanah orang Filistin. Raja Filistin bernama Akhis mengizinkan mereka tinggal di sebuah kota bernama Ziklag. Di sana, mereka membangun kehidupan baru. Suatu hari, Daud dan pasukannya dipanggil untuk ikut berperang bersama orang Filistin. Namun, para panglima Filistin lainnya tidak percaya pada Daud dan menyuruhnya pulang. Jadi, Daud dan orang-orangnya kembali ke Ziklag. Perjalanan pulang itu memakan waktu 3 hari. Tapi, apa yang mereka temukan saat tiba di sana benar-benar menghancurkan hati. Ziklag sudah menjadi tumpukan abu. Kota itu telah dibakar habis. Dan yang lebih buruk lagi, istri, anak-anak, dan semua keluarga mereka telah hilang. Sekelompok perampok, yaitu orang Amalek, telah menyerbu kota saat mereka pergi, menawan semua orang, dan menjarah semua harta benda. Bayangkan perasaan mereka. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka pulang dan mendapati rumah mereka hangus, dan orang-orang yang mereka cintai lenyap. Kitab suci mencatat bahwa Daud dan orang-orangnya menangis dengan sangat keras sampai mereka kehabisan tenaga untuk menangis. Mereka berduka, mereka hancur. Ini adalah pelajaran pertama, hadapi kenyataan dan berduka secukupnya. Daud tidak berpura-pura tegar. Ia dan pasukannya mengizinkan diri mereka untuk merasakan sakit dan kesedihan yang luar biasa. Dalam hidup, kita juga perlu mengakui rasa sakit kita. Jangan menyangkal atau menekan emosi. Proses penyembuhan seringkali dimulai dengan mengakui bahwa kita sedang terluka. Namun, kesedihan yang mendalam itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Para pengikut Daud yang juga kehilangan keluarga mulai mencari kambing hitam. Dan siapa yang mereka salahkan? Tentu saja, pemimpin mereka, Daud. Kemarahan dan keputusasaan membuat mereka berpikir irasional. Mereka mulai berbicara tentang merajam Daud sampai mati. Sekarang, coba posisikan dirimu sebagai Daud. Rumahmu hancur, keluargamu diculik, dan sekarang orang-orang yang selama ini setia bersamamu, yang telah berjuang bersamamu, justru ingin membunuhmu. Ini adalah definisi dari titik terendah. Dikhianati, ditinggalkan sendirian di tengah puing-puing kehancuran. Apa yang akan kamu lakukan? Disinilah kita melihat kebesaran sejati Daud. Di tengah tekanan yang luar biasa, ancaman dari dalam, dan kehancuran total, Alkitab mengatakan sesuatu yang sangat penting.
Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan Allahnya. Ini adalah kiat praktis kedua, dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Jangan biarkan krisis menghancurkan semangatmu. Ketika dunia di sekitarmu runtuh, carilah kekuatan dari dalam dirimu atau dari sumber spiritualmu. Daripada tenggelam dalam keputusasaan atau menyalahkan orang lain, Daud memilih untuk fokus pada satu-satunya hal yang tidak bisa diambil darinya, hubungannya dengan Tuhan. Ini adalah jangkar di tengah badai. Selanjutnya, kiat ketiga. Tetap tenang di bawah tekanan ekstrem. Meskipun nyawanya terancam oleh orang-orangnya sendiri, Daud tidak panik. Dia tidak membalas amarah dengan amarah. Sebaliknya, dia mengambil langkah yang terukur dan bijaksana. Dia tetap tenang dan fokus pada solusi, bukan pada masalah. Saat tekanan memuncak, keputusan impulsif adalah musuh terbesar kita. Ambil jeda, tenangkan diri, dan pikirkan langkah logis berikutnya. Lalu apa yang Daud lakukan? Dia tidak langsung menyusun strategi perang atau mencoba menenangkan massa dengan janji-janji kosong. Dia melakukan kiat keempat, mencari petunjuk dan kebijaksanaan sebelum bertindak. Daud memanggil Imam Abiatar dan memintanya membawa efod, sebuah alat yang digunakan untuk mencari petunjuk Tuhan. Daud bertanya dua hal spesifik. Haruskah aku mengejar gerombolan ini? Akankah aku berhasil menyusul mereka? Dia tidak bertindak berdasarkan emosi atau asumsi. Dia butuh arahan yang jelas. Dalam hidup kita, seberapa sering kita terburu-buru mengambil keputusan saat sedang panik atau kalut. Kisah Daud mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Berdoa, merenung, meminta nasihat dari orang yang kita percaya, atau mencari data yang akurat sebelum mengambil langkah besar. Tuhan pun menjawab doa Daud dengan sangat jelas. Kejarlah, sebab engkau pasti akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Mendengar jawaban ini, Daud tidak lagi ragu-ragu. Ini membawa kita ke kiat kelima, bertindak cepat setelah mendapat arahan. Begitu ada kejelasan, jangan menunda-nunda. Daud dan pasukannya, meskipun lelah secara fisik dan emosional, segera bergerak. Keyakinan yang baru mereka temukan memberi mereka energi untuk bertindak. Setelah kita mendapatkan kejelasan atau menyusun rencana yang matang, saatnya untuk mengeksekusinya dengan semangat dan keyakinan penuh. Daud dan 600 pasukannya mulai mengejar orang Amalek. Namun, dalam perjalanan 200 orang di antara mereka kelelahan dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di tepi sungai Besor. Daud tidak memaksa mereka. Dia melanjutkan pengejaran hanya dengan 400 orang. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Seorang pemuda Mesir terbaring di padang, sakit, dan hampir mati kelaparan. Dia adalah budak dari salah satu orang Amalek, yang ditinggalkan begitu saja oleh tuannya karena jatuh sakit. Apa yang dilakukan Daud? Dia bisa saja mengabaikannya, menganggapnya tidak penting dalam misi penyelamatan yang mendesak ini. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia berhenti, memberinya makan dan minum, dan merawatnya sampai pulih. Tindakan kebaikan kecil ini ternyata menjadi titik balik strategis. Setelah pulih, pemuda Mesir itu bersedia menunjukkan lokasi perkemahan orang Amalek, tempat mereka sedang berpesta pora merayakan hasil rampasan mereka. Inilah kiat keenam. Gunakan sumber daya yang ada, bahkan yang kelihatannya terabaikan. Jangan pernah meremehkan bantuan dari sumber yang tidak terduga atau meremehkan kekuatan dari sebuah tindakan kebaikan. Solusi kadang datang dari tempat yang paling tidak kita duga, dari orang-orang yang mungkin kita anggap sepele. Dengan petunjuk dari pemuda Mesir itu, Daud dan 400 pasukannya menyerang perkemahan Amalek yang sedang lengah. Mereka bertempur dan mengalahkan musuh dengan telak. Dan hasilnya? Alkitab mengatakan bahwa Daud merebut kembali semuanya. Semua istri, anak-anak, dan harta benda yang dirampas. Tidak ada satu pun atau satu hal pun yang hilang. Semua dipulihkan sepenuhnya, persis seperti yang dijanjikan Tuhan. Ini adalah pelajaran terakhir kita, kiat ketujuh, yakinlah akan pemulihan total. Kisah Daud di Ziklag adalah janji bahwa bahkan dari kehancuran terparah sekalipun, pemulihan itu mungkin. Ini mengajarkan kita untuk mempertahankan harapan dan keyakinan bahwa apa yang terasa hilang atau rusak bisa kembali utuh. Dengan iman, kegigihan, dan tindakan yang benar, pemulihan total bukanlah hal yang mustahil. Jadi, mari kita rangkum 7 kiat praktis dari kisah Daud di Ziklag. 1. Hadapi kenyataan dan berduka secukupnya. 2. Kuatkan dirimu dalam Tuhan atau sumber kekuatan spiritualmu saat krisis melanda. 3. Tetap tenang di bawah tekanan. 4. Cari petunjuk dan kebijaksanaan sebelum bertindak. 5.
Bertindak cepat setelah mendapat arahan yang jelas. 6. Jangan remehkan sumber daya kecil atau tindakan kebaikan. Dan 7. Pertahankan keyakinan akan pemulihan total. Kisah Daud di Ziklag mengajarkan kita bahwa titik terendah kita bisa menjadi fondasi bagi kemenangan terbesar kita. Ketika kita merasa sendirian dan putus asa, ingatlah untuk mencari kekuatan dari sumber yang lebih besar dari masalah kita, tetap tenang, mencari petunjuk, dan bertindak dengan iman. Dengan begitu, kita tidak hanya akan bertahan, tetapi kita juga akan memulihkan semua yang telah hilang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini memberimu kekuatan dan harapan, tidak peduli apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.